Bagi umat muslim, pasti banyak yang mengalami ketika sedang melaksanakan sholat. Dan ketika di bagian sujud pertama, tiba-tiba terasa seperti air kencing menetes dan hanya satu tetesan. Itu menyebabkan batalnya sholat seseorang, dan terpaksa dia harus mencuci sarungnya lagi sendirian karena istrinya sedang pulang kampung selama 5 hari. Tidak hanya ketika sholat saja, jika saluran kencing sedang sedikit bermasalah, maka air kencing akan keluar tanpa sengaja dan dalam aktivitas apapun. Sebelum kita membahas kencing, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang inkontinensia urin. Inkontinensia urin disebut juga dengan kebocoran urin. Banyak orang mengalami kebocoran urin sesekali. Kondisi inkontinensia urin tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal. Ketika seseorang terserang inkontinensia urin dalam hidupnya, umumnya akan memperlihatkan gejala-gejala utama berikut ini. Gejala utamanya adalah pelepasan atau kebocoran urin yang tidak disengaja. Kapan dan bagaimana ini terjadi akan tergantung pada jenis inkontinensia urin. Dan hal ini mungkin saja bergantung pada fungsi hormon ADH dalam proses pembentukan urin. Berikut gejala inkontinensia urin berdasarkan jenisnya. Yang pertama, membuang air kencing tanpa sadar. Gejala tersebut merujuk pada satu jenis inkontinensia, yakni inkontinensia stres. Ini adalah jenis inkontinensia urin yang paling umum, terutama di kalangan wanita yang telah melahirkan atau mengalami menopause dan bisa jadi tanda hormon tidak stabil. Dalam hal ini, stres mengacu pada tekanan fisik daripada tekanan mental. Ketika kandung kemih dan otot yang terlibat dalam kontrol kemih ditempatkan di bawah tekanan ekstra tiba-tiba, orang dapat buang air kecil tanpa sadar. Hal-hal yang dapat memicu inkontinensia stres ialah batuk, bersin, atau tertawa berlebihan, selalu mengangkat beban berat, dan tidak pernah olahraga. Yang kedua, buang air kecil yang tidak dapat dihentikan. Kondisi tersebut dikenal juga dengan istilah inkontinensia refleks atau kandung kemih terlalu aktif. Ini adalah jenis inkontinensia urin yang paling umum kedua. Ada kontraksi involunter yang tiba-tiba dari dinding otot kandung kemih yang menyebabkan dorongan untuk buang air kecil yang tidak dapat dihentikan. Ketika dorongan untuk buang air kecil datang, orang tersebut memiliki waktu yang sangat singkat sebelum urin dilepaskan, terlepas dari apa yang mereka coba lakukan. Dorongan untuk buang air kecil yang tak terkontrol ini bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan hormon pertumbuhan dan posisi kandung kemih yang tiba-tiba. Otot kandung kemih dapat mengaktifkan tanpa sadar karena kerusakan pada saraf kandung kemih, sistem saraf, atau otot-otot itu sendiri, otot mandiri, masak nyuci baju sendiri. Otot kandung kemih dapat mengaktifkan tanpa sadar karena kerusakan pada saraf kandung kemih, sistem saraf, atau otot-otot itu sendiri. Yang ketiga, tetesan urin yang konstan di bagian uretra. Ini lebih sering terjadi pada pria dengan masalah kelenjar prostat, kandung kemih yang rusak, atau uretra yang tersumbat. Kelenjar prostat yang membesar dapat menghalangi kandung kemih. Kandung kemih tidak dapat menampung urin sebanyak yang diproduksi oleh tubuh, atau kandung kemih tidak dapat kosong sepenuhnya setelah dikeluarkan dapat menyebabkan kebocoran urin dalam jumlah kecil. Seringkali pasien akan sering buang air kecil. Mereka mungkin mengalami dribbling atau tetesan urin yang konstan dari uretra. Yang keempat, inkontinensia fungsional. Dengan inkontinensia fungsional, orang tersebut tahu ada kebutuhan untuk buang air kecil, tetapi tidak dapat sampai ke kamar mandi pada waktunya karena masalah mobilitas. Penyebab umum inkontinensia fungsional meliputi kebingungan, demensia, penglihatan yang buruk atau mobilitas, ketangkasan yang buruk sehingga sulit untuk membuka kancing celana. Seseorang mengalami depresi, kecemasan, atau kemarahan dapat menyebabkan keengganan untuk menggunakan kamar mandi. Inkontinensia fungsional lebih umum di antara orang tua dan umum di panti jompo. Yang kelima, inkontinensia total. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat menahan kebocoran urinnya secara terus-menerus. Dengan kata lain, pasien ini mengalami kebocoran urin dalam jumlah besar yang tidak terkontrol secara periodik. Pasien mungkin memiliki masalah kongenital atau lahir dengan cacat. Mungkin ada cedera pada sumsum tulang belakang atau sistem kemih, atau mungkin ada lubang fistula antara kandung kemih dan vagina.
Berbagai jenis inkontinensia urin yang sudah dijelaskan kepada Anda di atas terjadi pada Anda dalam sekali waktu, ditambah dengan munculnya gejala-gejala yang juga sama secara bersamaan. Dr. Christian Haryanto Junaidi mengatakan bahwa urin yang keluar dengan tiba-tiba tanpa disadari dalam jumlah sedikit yang dialami oleh seseorang memiliki banyak kemungkinan, antara lain gangguan pada saraf yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol untuk menahan buang air kecil, kelemahan dari otot dasar panggul, infeksi saluran kemih, penggunaan obat-obat tertentu, dan lain sebagainya. Dr. Christian juga menambahkan bahwa ada tips agar bisa membantu menyembuhkan penyakit itu. Di antaranya, lakukan senam Kegel untuk memperkuat otot dasar panggul, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, cukupi kebutuhan cairan dan makanan sehari-hari, hindari rokok dan konsumsi alkohol, mengelola stres dengan baik.